background saya kan sebenarnya di IT ya Mas ya. Benar. Di IT. Perubahan AI ini keren banget. Di bidang apa nih yang paling AI itu sebenarnya kita bisa ngejar ketertinggalan itu, tapi masalahnya jadi secanggih apapun ChatGPT, Copilot dan lain-lain, kalau kita ngasih prompt-nya yang kurang pas, hasilnya juga kurang pas. Benar gitu kan? Benar. Kira-kira apa skill yang perlu dipersiapkan agar tidak tergantikan oleh AI? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami, Kang Heri. Tentunya pembahasan kali ini kita datangkan narasumber yang berkecimpung di dunianya pasti ya Mas. Kita akan bahas tentang teknologi. Ini nanti kita perkenalan siapa narasumbernya. Mungkin banyak yang udah kenal juga Mas pasti. Di Instagram beberapa follower masih mahasiswa kita dulu. Nah, tentunya bersama Kang Heri di podcast ke episode kelima. Setelah kemarin kita bahas emas ya Mas, sama Bang Imam. Ngobat-ngobit. Langsung harganya gila. Nah, ini kita bahas tentang teknologi, khususnya tentang AI. Mungkin akan ada perkembangan apa ke depannya. Nah, nanti kita bahas dengan narasumber kita. Oke, perkenalan dulu Mas, monggo. Oke, jadi di sini sebenarnya saya merasa kurang ini ya. Kemarin juga Bang Imam ngomong gitu Mas. Padahal ya kita santai aja lah. Nah, tapi ya sebenarnya aku tuh nyari yang gini. Sebenarnya saya sudah layak di sini gitu. Dari kemarin ngomongnya gitu terus ya, Mas Aris, Mas Anton ya. Iya. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu ya dengan Jadi kalau nama ya masih dari dulu belum berubah. Daliman, simple. Ya, Jadi cuman satu suku kata. Tapi untuk satu suku kata itu kayaknya nggak bisa jadi presiden. Harus nambah ya. Harus nambah. Jadi 3 suku kata atau bener. Setidaknya panggilannya jadi 3 suku kata itu walaupun nama pendek kayak kemarin kan ada Pak Jokowi. Jokowi. Iya. Oh iya 3 potongan ya. 3 potongan. Daliman. Nah, kebetulan kan saya dipanggil sini sama Mas Bayu itu untuk mengisi acara podcast ini ya. Nah, background saya kan sebenarnya di IT ya Mas ya. Benar. Di IT. Nah, dari dulu itu tidak pernah beralih. Ya. Jadi pure tetap di IT gitu. Jadi kalau sekarang kan yang saya jalankan itu aktivitasnya itu konsultan IT gitu. Benar. Jadi bidangnya ya bidang mulai dari software house, terus tentang infrastruktur IT dan lain-lain. Pokoknya intinya apapun berkaitan dengan bidangnya yang berkaitan dengan IT. Gitu. Itu sih ininya. Sekilas informasinya Mas Bayu. Oke. Kalau backgroundnya pendidikan juga emang dari IT ya Mas ya? Iya, kalau pendidikan juga dari IT. Iya. Gitu. Bahkan Bayu dengar sempat Mas Daliman ngambil background pendidikan yang ke manajemen ya? S2-nya ke MMT. Iya, sempat. Yang kemarin ini mengambil jurusan lain? Itu ternyata sebenarnya masuknya pengennya sebenarnya ke bisnis ya. Kemarin tuh ya? Ke bisnis. Ternyata itu sebenarnya masuknya ke manajemen magister teknologi juga. Oh iya. Di Dharma Jaya Mas ya? Dharma Jaya. Iya, kita S1-nya sama di DCC. Ketemunya di DCC. Di DCC lagi. Gitu. Terus lanjut S2-nya Dharma Jaya. Tapi aku belum selesai. Oh, Mas Bayu belum selesai. Belum wisuda. Tapi udah tinggal tesis aku Mas. Loh kok bisa terusin? Waktu itu keburu nikah? Enggak sih. Dunia ini negara api udah menyerang waktu itu Mas. Iya Mas ya? Iya. Akhirnya udahlah Bangun Tuh Bagus sama Mas Heri waktu itu udah fokus di kerjaan. Tapi lebih enak Bangun Tuh Bagus daripada lanjut S2 toh? Iya, benar. Jadi karena asik kerja kan. Iya, karena asik kerja itu. Nanti dilanjutin lah kalau mau nyalek. Nanti kalau nyalek. Oke, jadi ini ya. Jadi kita udah lama nggak ketemu dari DCC, ya kita masih sering ketemu di luar, mungkin beberapa project kita pernah kerjainnya Mas ya. Masih. Tapi ya Mas Daliman termasuknya konsisten lah. Ngambil bidang IT masih bergeliat di situ gitu Mas. Kalau aku kan udah agak ini tapi ya masih di IT juga. Di digital marketing dan lain-lain gitu kan. Sebelum kita bahas lebih jauh nih Mas.
selain konsultan dan apa bahasanya software house, kesibukan lainnya yang di luar IT ada? Ada yang memang di luar IT ada. Itu apa tuh? di bidang perikanan. Lagi nyoba ikan. Lagi nyoba ikan. Jadi di bidang perikanan. Nah, jadi di rumah itu saya coba dibikin di belakang rumah itu untuk pembibitan ikan lele. Yang tempo hari Mas Daliman cerita. Ya, jadi kesibukannya selain di IT inilah ya di perikanan. Perikanan hiburan sebenarnya kalau di perikanan itu hiburan beliau. Tapi endingnya orang IT itu biasanya gitu kalau nggak ngebon. Ya semualah slow livingnya ke sana ya. Tapi balik lagi ya, artinya gini, IT tetap saya gunakan untuk masalah perikanan. Contohnya gini, ketika ada pengetahuan yang terbatas di bidang perikanan itu, yang itu tidak bisa diakses sama teman-teman yang memang ada kelebihan kita menangnya di situ. Jadi contoh simpelnya begini, ketika ditanya tentang ramuan penguat untuk bibit ikan secara herbal, kan kita mau nanya ke orang yang mana kan nggak ada aksesnya nih. Iya. Nah kita nanyanya ke AI, ke teknologi. Gila keren banget. Begini nanti kita buat. Habis itu kita tes di lapangan. Mas Daliman, aku pun balik lagi ke tema AI tadi kan Mas ya. Aku pun kaget Mas. Beberapa sempat aku inboxing ke si Alpian Mas. Jadi dulu zaman kita mulai terjun ke dunia kerja itu kan Mas, di desain atau kawan-kawan sebut bisa nyebutnya kan dunia arsitek ya. Terus untuk dapat supaya settingan renderingnya itu bagus kan lama, dan antara satu orang ke satu orang itu jarang ada yang mau ngasih tahu settingannya. Benar. Karena begitu di upload atau di impor ke si settingan itu, maka si bangunan itu, si rumah itu bagus. Jadi seperti real. Lah sekarang semudah mengeklik. Iya. Jadi berapa menit? Cuman berapa menit. Jadi kataku kepada kawan-kawan yang misalkan dulu nyumput ya sekarang udah nggak bisa. Dunia udah terbuka lebar dengan AI ini. Udah, memang fake bener udah gitu. Bener. Jadi perubahan AI ini keren banget. Di bidang apa nih yang paling Mas Daliman rasakan atau Mas Daliman prediksi yang bakalan adaptasi ke AI-nya lebih cepat? Kan tadi Mas Daliman udah nyoba di perikanan. Di perikanan. Di kita juga di Itu Bagus, Kang Heri ngerasain di bidang desain dan lain-lain. Nah, menurut Mas Daliman sendiri di bidang apa tuh? Kalau untuk terutama gini ya, AI itu sebenarnya saya bilang itu bukan ancaman ya sebenarnya, bukan ancaman, tapi lebih ke alat untuk membantu kita mempercepat pekerjaan yang tadinya lama banget dikerjain menggunakan tenaga konvensional, pakai AI itu bisa lebih cepat. Iya. Untuk orang yang mau belajar. Untuk orang yang mau. Tapi kalau nggak mau belajar ya ancaman dia. Bahaya. Jadi kalau ada orang yang ngebut, ya itulah fasilitas NOS-nya kan. Benar. Ngebut aja gitu. Tapi ketika dia nggak mau belajar, nggak mau ngebut, ya ketinggalan. Ketinggalan pasti. Pasti. Tapi masyarakat kita khususnya Indonesia dan di Lampung udah siap belum dengan hal kayak gitu? Saya bilang gini Mas, untuk AI ini sendiri itu sebenarnya manusianya sendiri sudah siap sebenarnya. Iya. Ya, tapi sistemnya yang enggak. Sistemnya yang nggak bisa, yang susah adaptasi. Gitu. Contoh gini, ya kalau manusianya kan itu cenderung dari dulu kan habitnya itu kita itu diciptakan untuk menyesuaikan dan adaptasi secara cepat sebenarnya. Baik itu cuaca, kondisi, teknologi, kita ke arah sana. Kita diciptakan untuk ke arah sana. Nah sebenarnya kita bisa ngejar ketertinggalan itu, tapi masalahnya sistemnya yang belum siap untuk secepat itu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Anggaplah di sistem sekolah ya, terutama di kampus yang bidangnya IT nih, karena bidang saya kan IT, di pendidikan di IT, entah itu sekolahnya SMK atau kampus gitu kan, cenderung keterbatasan mereka untuk belajar itu dibatasi dengan kurikulum, dibatasi dengan kurikulum. Nah, sedangkan AI ini dia luar biasa cepat, sifatnya cepat banget, teknologi juga sifatnya cepat. Nah, sedangkan di kampus di dunia pendidikan atau itu dibatasi dengan kurikulum. Di SMK belum ada ya Mas kurikulum tentang AI ya Mas? Mas Daliman juga kan berkecimpung di sekolah ya. Terakhir kemarin 2022 itu belum ada masalah AI itu. Tapi memang baru berkembang ini gitu kan. Kayak ChatGPT aja kan di tahun-tahun itu ya. Dan juga posisinya
saya bilang sistemnya itu kayak sistem sekolah gitu kan, sistem kampus itu belum siap untuk menerima perubahan yang secepat itu. Tapi kalau manusianya sendiri di luar malah kebanyakan cenderung dapatnya itu dari luar gitu loh. Bisa beradaptasi dari luar, dari ngobrol-ngobrol seperti ini, tukar pikiran dan lain-lain. Iya benar. Karena itu tidak dibatasin oleh sistem kurikulum tadi. Iya benar. Gitu. Tapi kan kalau kita ngobrol di luar nih, ini nggak ada nih keterbatasan. Dampak negatifnya itu kurikulum itu belum terlaksana 100%. Iya. Perubahan di luar sudah ketinggalan jauh. Iya, lebih cepat ya. Lebih cepat sudah. Benar. Kasihan akhirnya kan? Iya, kasihan buat ngejarnya. Buat ngejarnya nggak bakal kejar. Kalau kita bilang teknologi itu cepat berubahnya, itu sebenarnya bukan berubah lagi, Mas Bayu. Teknologi itu lari, sprint ya. Kalau cuman berubah, orang ganti baju, duduk di tempat ganti baju langsung. Iya. Tapi itu ganti baju sambil lari. Iya. Itu. Teknologi itu udah seperti itu. Benar. Makanya ketika anak-anak kita sekolahkan atau kuliahkan, yang istilahnya kurikulumnya nggak update sama yang di lingkungan luar, wah agak susah dia. Agak susah. Apalagi ketika, kecuali kalau dia mau belajar di luar kan Mas. Benar. Dia mau untuk ngimbanginnya gitu ya Mas. Untuk ngimbanginnya gitu. Jadi ketika masuk dunia kerja dia udah ngerti nih. Karena dunia kerja sama dunia luar hampir dulu aja. Zaman kita dunia kerja dan dunia pendidikan aja sudah beda. Jomplang. Dengan adanya AI ini malah ya lari pakai baju sambil lari kalau kata Mas tadi. Benar. Tambah jauh lagi gapnya. Orang lain masih gosok baju. Lah gitu yang lainnya malah udah lari sambil pakai baju. Lari sambil pakai baju. Udah gitu. Jadi artificial intelligence ini kalau di apa ya? Kalau diterapkan benar-benar di kurikulum mungkin keren sih. Keren. Keren. Tapi emang belum pernah dengar ya Mas sekolahan yang belum. Kalau kampus sih aku udah beberapa dengar kampus ini tak tanyain. Kemarin sempat ngetes beberapa orang programmer juga kan Mas. Udah belajar AI belum? Udah. Apalagi sekarang pencarian, kalau aku ya pribadi Mas lebih senang sekarang nyarinya di ChatGPT sih. Iya. Bisa daripada kalau dulu kan kita browsing di Google ya, siapa gitu ya. Kalau sekarang lebih nanya ke ChatGPT sih. Yang ngasihnya lebih detail juga. Lebih detail rinciannya, analisanya lebih detail. Benar. Terus apa yang sering kita tanya, jadinya jadi expert juga memang. Benar. Gitu ya kan Mas. Kalau Mas Daliman sendiri apa yang biasa sering dipakai? Kalau sekarang saya memang untuk yang ini ya, untuk hal-hal yang general itu kita pakai ChatGPT. Itu. Copilot udah pernah nyoba? Copilot udah pernah nyoba, udah. Itu untuk khusus yang bidang programmer ya. Nah, kalau Copilot, kalau aku ini sih lebih karena dia database-nya dari Microsoft ya. Copilot itu. Lebih beberapa orang lebih senang pakai Copilot dibanding ChatGPT. Benar. Kalau yang programmer itu pakainya enak tuh Claude. Claude tuh. Karena beberapa orang programmer ini pakainya Claude. Ada yang pakai Claude. Ada juga yang saya pakai itu Lovable. Lovable itu. Gila, banyak banget sekarang. Banyak banget. Nah, tapi memang kalau yang untuk generalnya kayak ChatGPT, Gemini itu kan dia general. Lebih ke general artificial intelligence. Jadi apapun umumnya di situ ada. Iya. Tapi kalau untuk spesifikasi ya kita pakainya hal-hal yang memang berhubungan dengan profesi kita. Iya. Gitu. Benar. Dan apa ya? ChatGPT itu kayak gini. Misalkan kita kasih perintah sesuai prompt. Jadi prompt kita itu mempengaruhi sekali dengan hasil kan Mas. Benar. Jadi secanggih apapun ChatGPT, Copilot dan lain-lain, kalau kita ngasih promptnya yang kurang pas, hasilnya juga kurang pas. Benar gitu kan? Benar. Soalnya itulah kenapa saya bilang gini. Untuk AI yang sifatnya general itu tergantung dari critical thinking yang dimiliki oleh si penggunanya. Jadi dia artinya ada beberapa hal yang memang tidak bisa digantikan oleh AI itu. Gitu. Jadi critical thinking kan artinya kita berpikir kritis terkait apa yang akan kita ulik, yang kita gali tuh. Iya. Nah, jadi sedangkan ini sebenarnya yang poinnya yang saya sebutkan tadi yang contohnya gini posisinya. Ketika kita mau mendalami AI, kalau kita nggak tahu critical thinkingnya, maka alat apapun secanggih apapun ya bisa. Benar itu. Critical thinking. Critical thinkingnya. Jadi dengan adanya AI ini serem sih kalau bagi yang nganggapnya itu sebagai ancaman ya Mas. Tapi ada beberapa juga kayak beberapa job desk juga yang sudah mulai tergantikan gitu.
Kira-kira apa skill yang perlu dipersiapkan agar tidak tergantikan oleh AI? Oke, gini. AI itu kan sifatnya dia nggak bisa membaca emosional. Iya. Iya, itu. AI itu murni dia alat, tapi dia nggak bisa membaca emosional. Nah, contohnya gini, apa yang nggak bisa digantikan oleh AI? Komunikasi. Komunikasi langsung, itu nggak bisa. Oke. Iya, contoh nih. Saat ini tapi. Saat ini. Contoh gini, kita nggak mau negosiasi project nih, anggaplah begitu. Apa itu bisa digantikan sama AI? Oh iya. Oh ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa digantikan sama AI. Benar. Karena dia nggak ada apa ya, perasaan atau mungkin belum kali Mas. Kemungkinan ada nggak itu bakalan dia sampai untuk sampai ke sana ya? Ada kemungkinan, tapi lama. Iya. Lama banget. Kayaknya aku aja mikirnya gini ya, gilanya gini Mas. Kita tuh lagi misalkan bad mood atau sedih gitu ya. Tiba-tiba handphone tuh kayak nyapa, kenapa kamu gitu. Itu tuh kayak bakalan deket sih. Iya, gitu. deket. Kayaknya kamu misalkan kita pegang nih handphone, dia ada AI-nya dengan suhu tubuh kita mungkin udah kebaca. Kayaknya kamu marah ya gitu atau apa gitu. Pacaran dengan AI juga banyak kan ya? Iya, di luar negeri udah terjadi sih. Di luar negeri udah terjadi. Tapi kita masih zaman kesurupan. Kita pacaran saya gitu ya. Saat ini kita masih banyak yang kesurupan loh dibuat. Benar. Kita sering ngeliat itu ya Mas ya. Dunia udah canggih ya, masih ada kayak gini gitu. Kita masih jalanan ya. Iya. Masya Allah. Nah, jadi keren memang itu kekayaan Indonesia ya di situ. Jadi ada hal yang nggak bisa digantikan itu ya emosional, ya itu tadi. Terus critical thinking itu nggak bisa digantikan. Benar. Nah, itu nggak bisa gitu. Karena hal-hal seperti itu ya artinya itu yang melekat ke manusianya masing-masing, bukan ke alatnya. Terus gaya komunikasi pun kalau AI yang berkomunikasi itu masih aneh di telinga kita hari ini kan gitu. Benar. Gitu. Masih kayak robot lah. Masih kayak robot. Masih walaupun sudah ada sekarang ini, kalau dulu kan ketika kita dengar dari AI kan masih kaku ya dulu. Sekarang udah agak soft kan. Iya, percepatannya itu lebih cepat dia. Udah agak soft. Tapi masih tetap kelihatan. Masih tetap kelihatan itu, oh ini hasil robot nih. Gitu. Itu sih. Jadi kadang sekarang tuh kalau orang umum nih Mas, ngebedain kan, kalau dulu ngebedain penipuan lewat video call ya, penipuan lewat inbox, lewat telepon, dulu kita enak ngebedainnya. Nah, sekarang udah hanya orang-orang tertentu aja yang misalnya ini AI ini mah. Coba bayangin aja, dia masuk ke medsos. Aku di Instagram itu Mas, banyak banget yang inbox. Yaitu kalau dulu kita bisa dia laki lah gitu, gimana lah gitu kan. Tapi sekarang karena adanya AI itu, benar. Waduh ngeri ya. Benar. Ngeri banget. Aku pernah ngeliat di FYP video call bener-bener wajah orang yang kita kenal gitu. Iya. Ngeri sih. Ngeri. Kalau itu kesebar di oke lah, kita yang melek IT ya, kita yang ngerti ya. Generasi boomers yang di atas kita kan. Ini aja lah kesebar di grup-grup keluarga. Iya. Apa enggak geger gitu kan. Jadi kalau saya pribadi kan nyikapinnya memang artinya edukasi terhadap hal-hal seperti itu itu memang tetap wajib. Benar. Nah, terus walaupun sebenarnya muka kita sudah bisa dipakai sama orang untuk melakukan hal-hal yang berbau scam dan lain-lain kan, itu masih tetap ada kelihatan dia. Tapi kan edukasi itu tadi, ini loh kalau jenisnya AI itu bentuknya begini. Gitu. Ada yang nggak konsisten gitu kan? Ada yang nggak konsisten, ada. Benar. Jadi masih sulit. Masih. Tapi kan hanya diketahui orang-orang yang memang mengerti di bidang itu ya Mas ya. Atau kita sehari-hari tahu. Dan aku tuh plusnya dengan adanya AI sekarang itu Mas, plusnya itu kita tidak mudah terprovokasi. Apalagi ini mau pilpres misalkan nanti kan. Kalau dulu kan, ini ya kemarin pilpres yang kemarin aja kan sempat tuh. Mohon maaf banget dia kan hadirnya itu ke bapak-bapak atau ke mohon maaf grup-grup pengajian tuh bahwa ini kandidat ini bahasa Arabnya fasih segalanya. Kita tahu tuh AI. Nah, aku bisa nolak itu. Jadi ketika misalkan di keluarga tempat pengajian terus hoax itu sudah mulai masuk, walaupun kita
perlu menjelaskan beberapa kali ke orang tua kita itu jangan percaya ini AI gitu. Terus dia bilang buktinya mana ini AI? Tak cari, tak tunjukin. Alhamdulillah mereka akhirnya bisa memaklumi gitu loh bahwa ini nih nggak baik gitu. Kalau ini kan kalau mau pilpres apalagi ini 2000 berapa? 2029 ya. Soalnya tabur pasti itu. Jadi kalau skill yang harus kita atau orang-orang yang di bawah kita ya Mas, untuk kedepannya bisa bersaing dengan orang-orang yang udah paham AI, skill apa yang harus mereka punyai gitu? Untuk orang-orang yang ini ya supaya bisa bersaing itu, ya balik lagi ya skill komunikasi itu penting ya. Terus habis itu skill terhadap critical thinking seperti yang saya sebutkan tadi di awal itu penting. Terus yang berikutnya itu yang ketiga skill yang spesifik Mas. Spesifik jadi dalam artian bukan general ya yang didapat yang harus dikuasai tapi sesuatu yang spesifik. Contohnya? Contoh gini, kalau di bidang IT ya, di bidang IT itu dia kalau misalnya kita cuma jadi seorang programmer yang junior, itu pasti tergantikan. Oke. Iya, karena si AI pun udah bisa. Udah bisa melakukan itu. Nah, maka levelnya kita harus naikin lagi, spesifik. Jadi kita jangan jadi junior, jadinya senior. Akan memaksa ya. Akan memaksa kita untuk naik level. Untuk skill up ya. Untuk skill up. Untuk skill kita naikin skill up. Jadi artinya misalnya kita spesifik tapi harusnya naik. Ya benar lah. Naik level. Benar. Itu. Tapi di Lampung pendukungnya sistemnya maksudnya itu nggak tahu dia, aku emang mungkin belum tahu informasi atau apa gitu ya. Apa tuh? Yang maksudnya untuk generasi muda kita yang di Lampung loh Mas, untuk melek terhadap hal itu udah ada belum gitu loh, kayak wadahnya gitu, misalkan apa ada sekolah yang ya kalau sekolah mungkin hanya diakses orang-orang tertentu ya. Tapi kayak terus kayak ada sebuah komunitas yang dia benar-benar ngebahas melek yuk sama AI sama teknologi-teknologi yang udah berkembang, akhirnya terus mempersiapkan generasi-generasi muda khususnya di Lampung ya untuk bisa ngikutin gitu loh Mas. Minimal di sekolah nggak dapet, di luar dapet. Ya itu general ya. Itu umum. Tapi kalau aku kepikirannya beda Mas. Aku, Mas Daliman, Mas Bayu, akhirnya jadi wajib. Jadi wajib itu ngasih tahu orang-orang sekeliling itu bagus dan keluarga kecil kita. Karena yang tidak bisa oleh AI, misalnya itu salah satu yang aku pribadi aja, aku harus ngajarin ke anakku itu AI itu nggak bisa eksekusi kok. Bisnis apapun AI itu cuma teori kan. Tapi kalau kita sebagai orang tua ke anak atau ke karyawan atau ke teman-teman, udah eksekusi, gas-gas aja, gak usah kita mikir AI yang jauh. Kalau yang di luar kan informasi segala macam kan. Tapi kita menjadi wajib itu menjelaskan ke teman-teman sekeliling kita dan keluarga kita. Iya, menjelaskan gitu. Menjelaskan gitu. Ini AI kenapa? Fungsinya buat apa? Buat apa? Bahayanya di mana? Benar. Iya. Jadi skill tentang komunikasi, critical thinking dan upgrade maka itu yang perlu ya. Akhirnya kan memaksa kawan-kawan sekitar kita, keluarga kita untuk naik level kan? Iya. Nggak jadi amatiran lagi kan? Iya benar. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini tadi tuh naik level skill apa aja udah. Bener kata Mas Daliman barusan. Jadi wajib kita kasih tahu ke teman-teman dan keluarga kan. Iya, tentang ini juga ya Mas. Penting juga untuk keluarga itu kan ngingetin kita takut kena hack. Sering banget ya. Itu salah satu. Waktu itu beberapa kali Bayu nyoba ya kan benerin yang Pak Ridwan, Mas Haris. Mas Haris tuh. Terus penipuan online, data bocor. Ini menurut Mas Daliman nih, kok dengan adanya AI sekarang hal-hal kayak gini malah sering terjadi? Itu kenapa? Gini Mas, itu hal-hal seperti itu sering terjadi itu karena gini posisinya. AI itu kan dia punya database ya. Benar. Database yang kompleks ya. Dari berbagai macam ribuan pengetahuan, termasuk enkripsi data, enkripsi password dan lain-lain kan. Itu udah ada di dalam AI. Itu database-nya. Sehingga apapun yang pernah masuk ke situ itu terekam. Dan itu dipakai oleh orang-orang tertentu, komplotan tertentu nih untuk oknum ya Mas. Oknum tertentu. Betul.
Itu bukan cuma satu sebenarnya, Benar. komplotan tertentu untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan AI juga. Gitu. Iya. Banyak sih. Itu. Jadi kalau zaman dulu ya kita nge-crack password segala macam, itu lama prosesnya. Kalau sekarang nggak lagi. Gitu. Itu. Udah pakai AI bisa. Gitu. Ngeri. Itu. Iya, kan cuma ngelihat dari sisi lain tuh ya. Jadi umat manusia itu cuma dimanfaatkan hanya oleh beberapa kelompok orang doang kan akhirnya kan gitu kan. Untuk kebutuhan mereka pribadi masing-masing akhirnya. Benar. Kalau kita nggak bisa ngikutin cara itu. Benar. Nah, tips dan trik nih kita kasih tahu untuk penonton-penonton kita yang benar-benar nggak ngerti atau belum paham tentang AI, Mas. Hal yang paling wajib diamanin untuk minimal handphonenya sendiri lah. Itu apa? Gini, yang pertama jangan sembarangan kita mengklik link tertentu ya. Iya. Itu. Oh, yang sering di WA. Yang sering di WA atau di SMS ya. Iya. Silahkan klik di sini. Udah itu abaikan kalau ada seperti itu. Terus habis itu contoh kejadian kemarin ya, saya belum lama ini belum ada sendiri. Ada yang minta tolong ke saya juga. Handphonenya dihack. Ya. Akhirnya ada dana untuk bayar kuliah, untuk bayar ini itu kekuras. Itu di salah satu aplikasi ya. Di salah satu aplikasi itu ada yang kekuras. Itu. Nah, ya kita menyarankan supaya ketika ada yang masuk, entah itu email, entah itu WA, entah itu apa, ketika dia nyuruh ngeklik link, kita jangan langsung hapus deh. Langsung hapus aja, udah. Jangan. Jadi karena memang keteledorannya dia dari mengklik link itu. Iya. Begitu habis ngeklik link, dia unduh aplikasi. Benar. Nah, prosesnya dia unduh aplikasi, habis unduh aplikasi, handphonenya udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Dia gerak sendiri. Berarti diambil alih ya? Iya, ambil alih lewat belakang ya. Udah diambil alih, jadi nggak bisa gerak lagi. Udah. Akhirnya langkah proteksi pertama, putusin dulu koneksinya. Koneksi internet. Koneksi internetnya. Makanya aku kadang-kadang ada kawan-kawan minjem cepet itu tak kira AI itu. Jadi jarang tak respon. Pas ketemu lu kok nggak balas sih? Tak kira kehack. itu kehack berarti ya. Itu hack biasanya gitu, minjem cepet, minjem 200 itu HP-nya kehack, jarang tak balas. Atau kirain ada yang ngirimin spam gitu. Klik link itu. Kira gitu. Oke, jadi harus ngamanin dari sisi usernya sendiri ya. Harus aware terhadap link-link yang masuk, chat yang masuk tuh perlu nggak diklik. Yang terbaru sekarang itu Mas, yang terbaru itu mungkin nggak tahu nih Mas Daliman atau Mas Bayu tuh ngalamin juga tuh. Yang terbaru sekarang tuh ini, Etilang, masuk nggak? Oh iya dia ngaku. Dia ngakunya Etilang tuh. Untuk hubungin link ini tuh hati-hati. Oh iya. Itu kalau yang kemarin ini, harusnya bukan Etilang. Apa tuh? Pajak. Oh pajak udah keseringan. Udah keseringan. Aku sampai tak maki-maki Mas, tak maki-maki. Udah namanya, bener nih pajak nih. Jadi pengetahuan kita tentang pajak kurang, benar. Kita banyak kehindarin pajak, kasarnya ngomong karena ketidaktahuan. Terus dilalanya kita ditelepon mereka, terus kita ditakut-takutin mereka. Padahal itu bukan orang pajak. Itu aku setahun yang lalu Mas begitu. Dia minta kirim datanya Pak, ini. Untung kan kita punya konsultan pajak tuh. Dengerin aja Pak gitu. Begitu kita dengerin, udah Pak nggak usah. Tapi dia tahu loh detailnya. Benar. Dia riset sih kayaknya. Riset sih. Dia bisa tahu si korban sih. Nah itu makanya taat pajak ya gitu ya. Jadi itu ada data yang bocor kan itu pasti. Iya. Kalau kemarin Etilang, diklik sama kawan ya bubar dia handphonenya. Jadi Etilang ya sekarang kan ya itu sih kurangnya ke pengetahuan ya. Bener kata Mas Daliman, kita barusan gosok baju, orang-orang udah pakai baju sambil lari dan digunakan oleh oknum-oknum tertentu kan, maksudnya itu yang memang dia punya niat jahat. Lo aku malam-malam Mas telepon, Pak jualan rumah yo, iya kan, iya saya mau transfer uang muka Pak, katanya berapa DP-nya, booking fee-nya, bilang 5 juta Bu booking fee gitu. Terus itu dia lakukan itu jam 11:30 malam lah Mas ya, malam setengah-setengah orang ngantuk lah. Udah gitu. Minta nomor rekeningnya Pak. Saya buru-buru karena orang tua saya lagi dioperasi. Dia motoin orang tuanya Mas. Ya aku pikir kalau mau nipu ya terserah dia lah. Dikirimlah sama dia.
dikirimlah sama aku kan nomor rekening Mas. Enggak Pak, saya nggak percaya kalau nomor rekening pribadi. Nah ini teman-teman nih untuk selain dari teman-teman yang di AI terus marketing, teman-teman yang di inilah di developer ya. Jadi kita kirimlah nomor rekening PT. Sedangkan nomor rekening PT itu kawan-kawan marketing di bawah nggak bisa ngelihat itu kalau bukan ownernya kan Mas. Iya benar. Atau kalau bukan si pemilik atau orang dalam si perusahaan kan. Coba bayangin kalau kemarin itu yang aku sebagai marketing, aku kirim nomor perusahaan kan, aku nggak bisa ngecek uang masuk atau belum. Nah, tak kirimlah. Dia kirim 20 juta lah Mas. Ya, biasalah ya. Aku bilang, wih, aku udah sempat kasih kabar Mas Bayu. Mas Bayu, itu apa namanya itu? Closing satu. Gitu, alhamdulillah, oke. Nah, tak bolak-balik baca bola. Dulu kan kita mainan Photoshop sih Mas. Iya. Jadi zaman dulu kita mungkin ya udah ngelotok kering ya. Iya. Ada satu huruf yang watermarknya itu masih dikit. Akhirnya aku belum ngecek rekening perusahaan, aku WA dia, Pak kalau mau lebih halus lagi ngeditnya belajar ke saya. Akhirnya langsung dibuang, hilang. Aku nggak bisa bayangin kalau itu kepada teman-teman marketing yang dia bukan owner, yang dia juga tidak melek AI, yang dia juga tidak melek teknologi. Keluar dia. Bener-bener. Gitu, makanya aku bilang, wah, ya itu tadi ya, hal-hal kayak gitu digunakan oleh mereka atau oknum-oknum yang memang memanfaatkan scam ya Mas ya. Ngeri banget emang. Ngeri. Masih. Jadi untuk nilai plusnya ya yang ngerti itu aman sih. Harus lebih aware yang ngerti aja agak deg-degan Mas. Apalagi yang nggak ngerti gitu. Benar. Kita aja masih maju mundur gitu ngeliat bener apa enggak gitu. Jadi untuk bisnis nih Mas, kita meningkat ke topik bisnis dan UMKM nih Mas. UMKM dan bisnis untuk dunia digital, ini menurut Mas Daliman sendiri, teknologi apa yang paling membantu bisnis saat ini? Oke, kalau teknologi itu sebenarnya banyak ya Mas Bayu ya. Artinya contoh gini, ketika di UMKM atau bisnis itu teknologi yang bisa membantu ya salah satunya sosmed itu bantu. Benar, ya, media sosial. Tapi kalau media sosialnya kita cuman konvensional aja, kita pasti ketinggalan ketinggalan jauh. Nah, sehingga memang ada juga yang sampai dengan hari ini memanfaatkan AI untuk bikin kontennya. Untuk konten bisnisnya ya. Gitu. Nah, sehingga orangnya juga dia nggak perlu kerja capek-capek juga, dia bikin konten itu terus misalnya berapa hari setiap misalnya 6 jam sekali nih upload gitu. Padahal bukan dia yang upload, itu udah AI yang upload hari ini. Itu udah sampai ke sana. Aku pernah dengar teknologi namanya N8N. N8N itu Mas Daliman udah ngulik juga ya? Udah. Nah, itu juga bisa jadi alternatif juga untuk misalnya untuk update otomatis nih. Iya. Untuk upload konten otomatis. Terus habis itu selain sosmed ya, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya aktivitas bisnis yang ada di tempat kita. Iya Mas. Itu. Nah, contoh gini, kalau di perusahaan kita atau di bisnis kita itu ada customer service, nah hari ini pun sudah ada customer service-nya pakai AI. Gitu. Itu sudah ada. Gitu. Benar. Terus setiap ada nanya katalog apa yang ada di katalog produk apa aja yang ada di perusahaan kita, barangnya apa aja, itu udah AI yang ini yang jawab itu. Iya. Nah, jadi sehingga saya bilang teknologinya ya AI pasti mendukung, ya. Terus habis itu sosial media itu pasti juga mendukung. Terus berikutnya lagi ya transaksi bisnis ya. Misal untuk transaksi keuangan, entah itu transaksi apa namanya, kalau dia retail ada posnya, misalkan aplikasi pos, itu juga mendukung untuk arah sana. Bahkan sampai hari ini pun ada AI yang namanya financial auditor, tapi AI. Oh, dia bisa ngasih saran atau advice ke perusahaan tentang keuangannya. Gitu. Bahkan ketika kita cuma tinggal klik upload laporan keuangan kita, udah dikasih, udah di ini.
ini. Semakin banyak yang bisa tergantikan tuh kalau nggak upgrade. Jangan kan itu kayaknya orang tergantikan Mas. Bukan kayaknya orang gini. Aku sih lupa nama filmnya tuh apa. Jadi memori si orang itu dari bayi itu kan direkam kan oleh AI kan. Ketika si orang itu meninggal, si memori itu ditancapkan lagi ke robot kan. Oh iya. Jadilah si anak itu Jadilah lagi. si orang itu gitu kan. Iya. Iya kan. Kayaknya itu kalau dulu sih nggak mungkin. Tapi begitu kita ngelihat zaman sekarang, Kayaknya mungkin sudah. Mungkin banget, udah mungkin banget. Udah bener ya karena dari memori kecil, kenangan segala macam dirangkum jadi satu, terus dimasukkan ke robot kan gitu. Gila sih. Gila. Apakah ini AI ini ya Mas? Sama teknologi yang kita bicarakan ini bisa dipakai untuk operasional juga? Kalau marketing oke, kita udah jawab tadi kan. Marketing udah. Kalau operasional bisa nggak sih? Operasional itu kalau untuk AI kan salah satunya untuk auditor finansial itu kan salah satu ininya. Itu juga ini. Nah, bahkan akunting yang standar untuk operasional standar itu bisa tergantikan hari ini. Iya. Jadi ibaratnya gini, Mas Heri nih misalnya punya toko bangunan nih. Barang yang laku apa aja, cuman tinggal diketik aja di ini kan di misalnya di platform WA misalnya. Sudah dikonekkan ke AI-nya gitu kan. Jadi dia bisa masuk bahwa apa yang Mas Heri ketik itu udah masuk jadi laporan harian gitu. Iya. Udah kepikiran sesuatu nggak Mas? Apa? Kepikiran sesuatu nggak sampai? Belum. Nah, kalau kepikiran, ini bisa nanti di cut that atau enggak juga nggak apa-apa. Jadi aku kepikiran tuh gini, AI ini start nol Mas. Untuk di bidang konstruksi dan marketing dan konstruksi lah. Kalau kita mengatakan konstruksi, berarti di situ ada akarnya ke bawah tuh marketing dan lain-lain. Nah, AI itu menurutku zaman sekarang itu nol. Nolnya apa? Kita start nol bareng raksasa besar. Iya. Iya kan Mas? Benar. Ketika kita punya ide, asal kita bisa ngejaganya dengan baik, sampai kita nongol, maka raksasa akan melihat kita. Iya. Bener kan Mas? Benar. Jadi ketika zaman itu sekarang close. Benar. Nol lagi dengan adanya AI, sebenarnya pintu itu terbuka. Gitu kan? Iya. Monggo, nongol aja. Benar, sama halnya dengan awal mula tuh bagus Mas. Dunia itu lagi ngenol masalah sosial media itu. Iya itu, maksud gue gitu. Nah, jangan sampai di era AI lagi ngenol gini, kita nggak mulai. Nah itu, Iya. aku kepikiran itu. Benar. Aku kepikiran itu. Iya. Makanya aku bilang, apa yang kira-kira di masa depan tuh akan sangat dibutuhkan dengan orang. Asli AI ini bisa ngebantu banget bagi yang semua mau. Orang pintar jahat pakai AI bubar. Orang pintar bagus pakai AI ya bagus. Kayak gitu pisau kan. dua mata. Iya. Dua sisi. Dua sisi. Dia mau nancep ke atas kena, ke bawah kena. Benar. Ya, tergantung yang makainya mau tergantung gimana. Yang makainya. Jadi kalau orang baru mulai bisnis nih Mas, tools digital yang paling simpel wajib mereka pakai itu apa sih? Kalau dia baru mulai bisnis ya, oke. Kalau dia baru mulai bisnis itu, yang pertama kan kita untuk memulai bisnis itu kan kita butuh branding ya. Iya. Ya, itu. Nah jadi tools apa yang kita gunakan untuk melakukan branding itu? Ya pastinya sosial media itu wajib. Itu ketika dia baru mulai sebuah bisnis wajib memang. Terus habis itu untuk ngebantu kita juga dari masalah analisa kompetitor dan lain-lain itu bisa pakai AI juga gitu. Iya. Gitu. Itu bisa pakai AI. Oh, dianalisis dulu ya. Dianalisis. Pakai AI. Pakai AI. Boleh pakai ChatGPT, Copilot apapun itulah ya. Apapun itu ya. Iya, itu dianalisa. Nah, itu. Terus habis itu cemplungin. Nah, tapi memang posisinya di situ. Ketika kita menanyakan AI itu sebuah pendapat ya, artinya ada report, ada analisa bisnis yang kita tanyakan ke AI. Ini jadi nanti akan muncul ininya jawabannya. Nah, itu udah tergantung kita mau diskusi atau enggak gitu. Iya. Hasil yang dimunculkan itu. Nah, ketika kita memulai bisnis, artinya analisa kita, walaupun kita nggak ngerti apa-apa nih, anggaplah saya jujur aja dari awal saya nggak ngerti masalah bisnis ikan nih, sama sekali. Iya. Jadi akhirnya apa? Ya saya tanya ke AI. Seperti apa ininya, peluangnya, potensinya dan lain-lain. Sampai sedetail mungkin ya, Mas? Sedetail mungkin. Apa istilahnya resikonya? Resikonya apa? Break even point-nya seperti apa? Saya harus masarinya kayak mana gitu.
Itu sampai kayak gitu. Itu dijawab semua sama Tapi AI. Pas berjalan si ikan ini, usaha ikan ini, ada hal yang ketemu janggal nggak? Misalkan gini, si AI nyuruh A, pas dilaksanain ternyata hasilnya B gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ini enggak ya, hampir hampir di angka 50 sampai 70% pas ya. Oh, sesuai ya. Apa yang promnya kita kasih, dia kasih saran apa, kita jalanin hasilnya 50 sampai 70%. Hasilnya orang di rumah aja dengan teknologinya selesai loh, Mas. Misalnya? Ya iya, kayak bisnis kan. Oh iya. Iya. Oh. Dia nggak harus ikut seminar, dia nggak harus belajar. Dia di rumah aja dengan teknologi yang sudah diciptakan sekarang. Ya wassalam. Bisa. Bahkan saya pernah ya, maafnya ngomong itu sederhananya gini. Saya nggak pernah nyemplung ke ikan tadi. Dia sampai nanya, berapa berapa hasil dari perikanan itu kalau misalnya saya ada bisnis seperti ini dengan modal segini, dengan rentang waktu segini. Akhirnya dia cerita semua. Terus habis itu saya koreksi. Di lapangan kondisinya sekarang hari ini. Misalnya dia cerita, si AI-nya cerita ke kita nih, harga jualnya segini kata dia. Misalnya harga jualnya 20.000 kan. Saya bilang, kondisi di lapangan sekarang ini harganya 18.000 per kilo misalnya kan ya. 18.000 itu gimana? Langsung dia cerita, oh iya ya sudah saya koreksi. Jadi total hasil akhirnya sekian. Iya. Ternyata benar. Oh. Iya, enak sih kalau yang punya punya basicnya. Kalau kita di Steven Mas Daliman kan thinking ya. Ketemu AI yang dia akan berpikir ketika yang memberi promnya ngasih pikiran gitu, Mas. Mas Daliman itu apa sih? Thinking. Aku apa sih? Sensing. Kalau sampai feeling. Oh iya beda ya. si Uwais itu apa sih, lupa aku. Intuiting. Enggak. Mbak Ambar tuh yang kalau nggak salah yang dari kelima itu ada gabungan jadi satu. Cuman langka kan dia. Iya. Sensingnya. Bukan, kalau sensing Mas Heri yang otak kiri itu, Mas. Aku malah yang hafal tuh Mas Bayu loh. Aku nih nggak tahu. Aku tahu aja gas aja. Iya. Jadi kemarin Mas Daliman sempat ajain itu kan, Mas. Oh iya, ternyata benar beliau ini thinking gitu kan. Nah, ketemu AI ini sangat bahkan Bayu pernah dengar cerita Mas Daliman mendebat hasil perhitungan AI. Perhitungan yang kita ini saya nanya nih kayak ternyata itu nggak sesuai dengan realita. Nah, akhirnya saya langsung kasih masukan ini begini. Oh ya sudah, coba saya ini lagi kan. Akhirnya dikasih jawaban alternatif. Yang beliau begitu. Mas Bayu, aku yang sadar tuh omongan sampean gitu. Mas Heri tuh nggak bisa kalau lagi stres tuh diem. Iya. Nah, itu kesalahanku selama, padahal aku tuh harusnya kalau stres, kalau lagi pusing tuh potongin. Benar, karena butuh ini kan ototnya. Aku cuma jalanin natural aja, walaupun natural itu salah ya. Maksudnya salah tuh harusnya nggak gitu loh. Makanya itu ya, lagi-lagi ya sebenarnya teknologi itu sudah menciptakan semuanya lah. Tinggal kita ngikutin, atau kita mau sehat ya begini, mau rileks ya begini gitu kan. Ya makanya Mas Daliman ketika Bayu tanya, saya pikir gitu. Awal katanya pasti saya pikir gini, Mas. Karena dia pikir kan, thinking kan. Kalau Bayu kan feeling, jadinya tak rasa gini, Mas. Karena mainnya dirasa, di feeling. Banyak yang salah rasanya kan? Iya, banyak karena belum diasah ya. Karena belum salah. Aku terus yang ngoreksi. Ya itulah fungsinya sensing dan feeling tuh. Saling mengingatkan. Jadi ketemunya klop tuh, otak kanan dan otak kiri jadinya. Tapi aku sama Mas Bayu itu begitu, Mas. Kadang ketika aku ambisi gimana, dia yang ngoreksi. Iya. Ketika dia juga terlalu fana atau terlalu gimana tuh aku yang ngoreksi. Ngawur ya sampean gitu. Nggak pakai otak. Ya, gitu lah perlunya otak kiri kan. Gitu kan, dia kan nggak bisa. Nggak bisa aku. Jadi pakai rasa, makanya pakai otak itu, pakai rasa itu. Makanya nggak cocok di IT sebenarnya, Mas. Saya jadi dukun sama. Oke. Kita masuk AI dalam kehidupan sehari-hari ya, Mas. Kira-kira 5 tahun ke depan nih, Mas. Nggak tahu lagi ya yang bakalan booming. Kita dibilang halu ya silahkan, dibilang visioner ya silahkan. Dari Mas Daliman, nanti Mas Heri juga kasih kira-kira 5 tahun ke depan bakal ada teknologi yang kayak mana sih? Gini, Mas. Ya. Kalau 5 tahun ke depan itu untuk yang masih tetap masih tetap eksis ya. Menurut saya sih teknologi itu masih eksis ya. Teknologi tetap. Terus habis itu yang bidangnya energi itu masih tetap eksis. Energi. Ya. Contohnya energi kan kayak listrik nih. Iya. Itu masih tetap
eksis. Gitu. Tapi perkara sumbernya itu dari tenaga air, tenaga surya atau apa, itu yang bakalan boom gitu. Yang kita prediksi ini bakalan ada nih nanti yang misalkan kayaknya bakalan mobil udah bisa terbang di lalu lintas deh gitu. Tapi kan ini itu aku jauh banget tuh, bisa mungkin 20 30 tahun lagi. Bahkan menurutku nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Iya, udah ada gitu yang kita pernah mungkin di masa milenial kita dihiasi sama kartun Doraemon ya. Dulu kan ada sih yang kayak mobil kecil gitu-gitu. Mungkin nggak 5 tahun lagi aja dulu. 5 tahun lagi apa kira-kira? Kalau untuk yang di kota besar ya, untuk yang 5 tahun lagi, untuk yang semacam transportasi apa namanya, yang udah bisa terbang segala macam, kalau misalnya mobil terbang segala macam, itu bisa jadi. Tapi untuk area-area yang misalnya jalanan masih rusak, masih kabel di mana-mana, kayaknya belum deh ya. Belum bisa. Tapi kalau untuk tempat yang sudah tertata rapi itu bisa terjadi. Gitu. Nah, kalau dibilang saya bilang bukan booming ya yang saya sebutin tadi, yang dibutuhkan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu yang saya sebutin tadi. Termasuk pangan ya. Pangan itu masih tetap nyampe di 50-10 tahun masih tetap. Tapi pangan yang ada kombinasinya. Contohnya dengan teknologi AI segala macam. Itu pasti booming itu. Tentang pangan, energi, blockchain itu masih tetap, Mas. Terus komputer yang apa namanya untuk komputer kuantum. Nah, hal-hal seperti itu masih tetap gitu. Iya. Gitu. Pasti tambah ini sih ya. Tambah berkembang lagi. Kalau ini Kang Heri? Kalau aku sih mungkin agak sedikit berbeda dengan pandangannya ya. Karena kalau aku kan orang umum, Mas. Kalau mungkin 5 tahun lagi aku lagi nunggu kurang lebih tuh ada salah satu yang aku tunggu. Jadi dari bidang kesehatan, Mas. Pengobatan menurutku akan makin lebih canggih. Ngobati orang lebih enak. Karena kan kalau dia tuh kan punya format sendiri ya. Kalau robot atau AI itu punya, jadi nggak ngobatin kanker, dia punya format sendiri. Sehingga orang tuh bisa sembuh total. Menurutku itu. Jadi itu yang aku tunggu. Misalnya aku mau kurus deh, tapi dengan cara sehat. Aku yakin bisa di masa depan. Nah, di masa depan pasti bisa. Tapi satu lagi, dengan kayak gitu, dengan di 5 tahun yang akan datang, kalau kita nggak bisa pilih-pilih makanan dan lain-lain, ya wassalam sudah. Wassalam sudah. Makanya pengobatan lebih enak dan ngancurin badan pun lebih enak. Iya. Gitu. Plus minus aku sih lagi nunggu dua dan atau salah satunya satu lah yang nunggu pengobatan yang memang di kesehatan ya. Di kesehatan yang memang menurutku kayaknya bisa terjadi. Kanker bisa sembuh, ini bisa sembuh. Karena kan AI itu nampung semua kan. Informasi kan. Akhirnya yang valid dia patenkan kan. Ya itu untuk ngobatin orang, dampak bagusnya menurutku ya salah satunya itu. Yang lagi aku yakin sih 5 tahunan lagi akan ada itu formula gitu. Dari AI atau apa gitu yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang sekarang nggak bisa diobatin. Kalau alien kan kata Guru Gembul 2029 ya, terserah dia lah itu. Tapi memang menurut saya itu juga termasuk yang akan muncul ya. Yang akan muncul salah satunya itu dari kesehatan. Tapi pastinya itu hal-hal seperti itu mahal. Iya. Uangnya luar biasa gitu. Dan itu solusi bagi orang-orang yang duitnya sudah unlimited kan, Mas. Dia pengen panjang umur, dia segala macem lah ibaratnya gitu, pengen sehat gitu. Dan itu nggak akan mungkin istilahnya dibuat murah. Oh iya positif. Gratis ya, nggak akan mungkin. Kan bahkan di China apa di mana tuh Mas yang profesi dokter sudah banyak digantikan kan? Banyak pernah lihat tuh di FYP. Di FYP kan. Makanya aku bilang lagi nunggu itu. Cuman aku ini lagi sharing kosong ya Mas Daiman. Aku sama Mas Bayu tuh terutama aku tuh 5 tahun ke depan aku pengen menciptakan apa sih Mas kemarin tuh kita obrol swasembada pangan apa tuh? Iya swasembada pangan. Swasembada ya tuh ya. Apa sih namanya kemarin tuh? Ini aduh kok lupa aku. Apa sih? Slow living. Iya, jadi nyiptain kayak kolam sendiri. Iya, swasembada pangan, iya. Jadi mestinya untuk kita sehari-hari tuh disini karena aku nggak mau ketergantungan kan. Betul. Satu itu. Satu ketergantungan, kedua nggak mau dicocoki racun pelan-pelan kan. Jadi buat aku dan keluarga dan orang-orang terdekat
Kalau mau pangan ya cukup dari situ aja gitu. Apalagi kita di Indonesia atau di Lampung kan lahan masih banyak yang luas. Benar. Kasarnya ngomong kita masih bisa ngolah semua itu. Iya Mulai sih. dari apa namanya istilahnya, mulai dari sayurnya, Iya, betul. kita sendiri, proteinnya. Jadi segala macam kita penuhi sendiri. betul. gitu. Jadi ketika teknologi sudah melambung tinggi, kita malah tarik ke belakang menurutku kalau untuk kesehatannya gitu. Iya sih kalau teknologi ini udah nguasain banget. Wah, chaos nggak ya gitu. Iya, Aku ngeri loh, iya, takut tuh. positif. Listrik mati, internet mati tuh, waduh gimana tuh kehidupan gitu. Mikirnya udah jauh dia. Tapi pasti ketemu sih Mas. Aku Iya yakin sih. sih pasti ketemu sih. Iya. Karena kan tuh apa sih namanya kepentingan beberapa kelompok kan itu kan. Ya mudah-mudahan kita semua selamat, selalu dijaga lah ya. Memang semakin ke belakang kan memang semakin ngeri ya. Seperti itu. Tapi memang persiapan untuk kita pribadi kalau untuk ngadapin ke arah sana, ya memang balik lagi kita harus menciptakan kemandirian. Iya, itu. Kemandirian, entah itu pangan, entah itu energi, entah itu apa, kesehatan. Nah, itu kita harus ke arah sana. Gitu. Bisa bayangin cicit-cicit ke bawah itu ya kayak mana ya zamannya. Gitu. Tapi banyak juga pasti ya teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah ditemukan atau diciptakan, tapi karena kepentingan satu dan golongan akhirnya dimusnahkan. Baik, pernah kelihat FYP iklan BMW atau Mercedes gitu ya, mobil. Jadi di iklannya itu 2 orang ilmuwan bisa menemukan teknologi Iya untuk banyak sebenarnya itu. transportasi gitu ya, teleportasi. Teleportasi. Akhirnya begitu ngelihat ke belakang ada mobil BMW, wah nggak laku ini bakalan gitu kan Mas. Kalau ada gitu, akhirnya ininya laptopnya disiram kopi. Oh iya benar. Oh iya, yang formulanya dihapus dan lain-lain gitu kan. Ya mungkin di luar sana seperti itu. Iya. Banyak sih sebenarnya Iya, teknologi-teknologi yang udah ketemu tapi bukannya teknologi kan. apa? Politik segala macam misalnya Iya. punya kuasa ke situ tapi nggak bisa. Iya gitu. Akhirnya diredam gitu untuk tidak. Ya dari dulu aja kita sering ngelihat orang-orang menciptakan bahan bakar sendiri kok sampai sekarang belum ada tuh yang bisa bertahan ya. Iya naik terus ini kita pakai yuk gitu. Itu sih. Oke. Karena emang aku sempat bahas tadi dengan Mas Bayu kan, sama Mas Daliman juga, ketika nongol ya sudah dipetik sendiri gitu kan. Kita dapat lah ya. Jadi untuk terakhir nih Mas Daliman, sebagai pengguna teknologi yang cerdas ya, sebenarnya apa mindset yang perlu kita bangun di pikiran kita supaya kita tuh nggak ketinggalan zaman atau gaptek lah ya di era sekarang ini. Mindset apa yang perlu kita bangun? Gini, Mas Bayu. Sebenarnya hal yang harus kita bangun itu gini. Yang pertama, kita jangan menolak perkembangan teknologi. Oke. Jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Nggak bisa kan? Itu nggak bisa. Jadi termasuk misalnya ada AI, kita jangan terlalu fanatisme untuk tidak menggunakannya. Benar. Saya nggak pakai AI lagi. Kan karena ada yang seperti itu kan. Ngapain pakai AI? Ini nggak ada seninya, nggak ada ininya. Enggak, kita tetap harus ibaratnya kalau ada teknologi yang masuk ya kita terima. Iya. Dan kita menanamkan bahwa gini, AI itu bukan musuh. Tapi itu adalah penunjang. Alat penunjang kita kerja ya. Yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan apa yang kita punya. Benar. Terus habis itu berikutnya, mindset berikutnya. Pondasinya harus kuat. Iya. Itu. Pondasi apapun, misalnya keilmuan ya. Pondasi keilmuan kita harus kuat. Itu jangan sampai kita lupakan. Mentang-mentang ada AI kita nggak perlu belajar apa lagi. Jangan. Jadi pondasinya harus dibangun sekuat mungkin. Nah, sedangkan AI itu hanya alat penunjang. Iya. Untuk menunjang pondasi yang kita bangun tadi. Misal pondasinya gini. Kita pengen belajar teknologi ya. Itu pondasi teknologinya kita harus kuatin dulu. Itu pondasi untuk belajar teknologinya. Iya. Itu. Agar tidak salah arah. Atau nggak salah arah gitu. Iya. Nah, terus ketika kita udah bangun pondasi, ya kita harus tahu roadmap-nya. Harus punya roadmap-nya untuk ngembangin pondasi yang kita kuasai ini. Iya. Ini mau dibawa kemana? Gitu. Roadmap-nya kita harus punya. Iya, saya sama halnya kami berdua sama Mas Heri tuh selalu ngebuat roadmap lah bahasanya. Kita tuh ngobrolin ide itu selalu buat roadmap.
kira-kira kalau kita pakai ini nanti ke sini Mas, pakai ini gitu. Oh iya benar sih itu Mas. Gitu. Jadi kalau ini tak simpulkan sedikit, berarti yang harus dipersiapkan itu jangan sampai mental block. Ya, itu kan mental block kan ketika ada teknologi baru, enggak bahaya nih gitu. Misalkan ini jangan dipakai nih gitu kan. Itu jangan, terus kita harus kuatin ideologi kita. Terus kita harus buat roadmap-nya. Iya. Untuk teknologi ini kedepannya bakal seperti apa dan harus gimana gitu. Bisa nggak kita implementasiin di perusahaan-perusahaan kita, UMKM kita, UMKM kita, perusahaan kita gitu. Iya, Bayu mau lihat beberapa sih Mas. Kayak di kampung itu ada satu anggota dewan yang dia memfasilitasi beberapa UMKM untuk belajar AI. Nah, termasuk orang rumah. Orang rumah itu ikut belajar apa kata? Bikin AI, iklan donat. Nah, dari iya. Bagus juga sih. Nah, itu kalau digerakin masif oke sih itu Mas. Karena sekarang belum ada yang mau benar-benar memfasilitasi UMKM kecil. Itu peluang sih menurutku. Iya, benar. Kita yang melek IT, melek AI, UMKM yang baru mau berjalan, yuk kita belajar AI, gimana cara ngiklaninya, promosiinnya. Itu peluang sih. Bisa kita buatin roadmap-nya. Benar. Dan juga gini Mas posisinya, seandainya UMKM kecil itu mereka nggak melek AI, konten aja nggak bisa bikin, gitu kan, otomatis akan tenggelam. Banget. Ketinggalan banget. Jangan kan yang kecil, yang gede aja tenggelam. Tenggelam. Kalau nggak inovasi, kalau nggak mau ikutin mental block tadi, dia nggak mau nerima. Tapi memang paling enak kalau untuk yang kata Mas Daliman atau Mas Bayu tadi yang orang yang nggak mental block, terus orangnya mau ikutin teknologi. Sebenarnya zaman era sekarang era paling enak lah. Iya. Mas Harin lewat Instagram, lewat Facebook aja orang pada tahu. Cepet Mas. Kalau dulu kan, waduh. Iya. Kalau sekarang makanya aku sama Mas Bayu terlepas daripada obrolan tentang AI, aku sama Mas Bayu itu selalu bahas kayak kopi. Kemarin kita punya tempatnya, kita ada modal walaupun nggak banyak, ada sedikit, tinggal nunggu momennya aja. Nanti sambil diciptakan pelan-pelan. Gitu. Dan juga kan posisinya, simpelnya yang kita lihat gini Mas, posisinya. Zaman dulu orang mau bikin broadcast untuk sebuah channel, itu butuh alat banyak Mas, ratusan juta. Iya, ini simpel gini kita udah bisa. Simpel kayak gini. Cuman tantangannya sekarang tuh apa coba? Karena manusia ya, mungkin karena ada aja. Ada yang nonton nggak? Iya. Emang kata Mas Bayu buat aja lah. Endingnya dari semua itu konsisten ya Mas. Iya. Konsistensi. Udah itu aja, konsisten selama 3 bulan, 4 bulan, apalagi sampai 5 tahun gitu, tahu hasilnya kan, sampai 5 tahun ya. Iya, keren sih. Harus itu ya. Jadi saran mindset yang perlu dibangun, jangan mental block, terus kita harus punya ideologi, fondasi, dan kita harus punya roadmap. Ya. Iya. Oke, untuk obrolan kali ini Mas, kayaknya udah lumayan panjang ya Dad ya. 59 menit. Ya. Kita bahas. Sebenarnya masih banyak nih. Setengah 12 insight-insight yang harus kita bahas sih Mas. Tapi nanti mungkin di part-part selanjutnya lah kita bahas lagi Mas. Boleh. Misalkan Mas Daliman ada Mas, kayaknya ada topik seru nih. Kita obrolin yuk. Gitu. Jadi kita mau bahas AI atau media sosial tentang keamanan data. Ya semoga podcast kali ini bermanfaat lah untuk pendengar ya. Yang baru seberapa ini ya. Kita masih mulai baru Mas. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita konsisten dengan dukungan teman-teman semuanya. Selalu like, komen, subscribe, share video-video di podcast Kang Heri di Instagram, TikTok maupun short YouTube dan lain-lainnya. Terima kasih. Semoga semakin banyak yang melek dengan teknologi. Amin. Semoga semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam teknologi ya Mas ya. Terima kasih Mas Daliman, kami berdua dan Kang Heri ngucapin terima kasih jauh-jauh dari Pringsewu datang ke kantor untuk sekedar sharing gitu ya, ngopi bareng yang mudah-mudahan bermanfaat. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk tonton terus channel ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.